Baik anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi matematika wajib di kelas 12 dengan bab materinya adalah statistika ya. Jadi statistika sebenarnya materi ini materi mengulang ya. Dari di SMP juga kalian sudah belajar ini, tapi di SMA ini lebih mendalami lagi ya itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas statistika ini. Kita mulai dari pemahaman konsep dulu, apa arti dari statistika itu. Oke. Di dalam bab ini statistika kita dituntut memiliki kompetensi dasar dan para belajar, yaitu menentukan dan menganalisa ukuran pemusatan ya dalam statistika, dan menyelesaikan masalah tentang statistika itu, dan pengalaman belajar yang didapatkan itu bisa kalian bisa mengolah data ya mentah dan memaknai sebuah grafik ya atau sajian dari data ya, baik itu histogram, poligon, dan logit, mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan ya, dan sebagai diagram alur ya, misalnya dari sana. Jadi kita kan ini ya, kita dalam rangkaian ini mulai dari, jadi data itu adalah objek dari statistika. Jadi bagaimana menyajikan data ya, bagaimana menentukan pemusatan dari data dan penyebaran data, itu yang akan kita pelajari ya. Dalam menyajikan itu ada, nanti kita belajar membuat tabel distribusi frekuensi, menggambarkan grafik tentunya. Selanjutnya memahami pemusatan data yang terdiri dari rata-rata ya, atau min ya, nilai tengah, modus ya, dan nanti penyebaran data ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam ya. Oke, di grafik itu ada 3 ya yang akan kita pelajari: histogram, poligon, frekuensi, dan logit. Bagaimana cara membuatnya nanti kita belajar. Oke, kita sebelum masuk kepada intinya atau bagaimana menyajikan data, pemusatan dan penyebaran data, kita mengerti dulu apa itu statistika kan. Nah, berbeda antara statistika dan statistik ya. Statistika itu adalah pengetahuan yang berkaitan ya, sebenarnya ada pengetahuan yang berkaitan dengan metode. Jadi ada metode di sana ya, metode ya, teknik ya, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisa data, menarik kesimpulan ya, atau menginterpretasikan data kan. Nah, itu jadi sampai pada menginterpretasikan sebuah data, dan yang paling penting bisa menarik kesimpulan dari sebuah data. Sementara dalam pengertian yang paling sederhana ya, statistik itu artinya data sebenarnya. Nah, statistik juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata, standar deviasi. Jadi angka-angka atau nilai-nilai, ukuran-ukuran dalam statistika itu yang disebut statistik. Itu perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya kita fokus dulu di data. Ada beberapa pengertian data berdasarkan pembagian-pembagian data. Pengertian itu berubah-ubah berdasarkan yang pertama berdasarkan sifat. Ada data kuantitatif berupa angka ya, dan ada 2 data kualitatif berupa kategori atau atribut. Nah, kalau berupa angka dibagi 2, ada diskrit, ada kontinu. Kalau diskrit itu dari hasil perhitungan ya, gitu ya. Jadi mencacah, kita membilang ada berapa siswa di kelas misalnya. 36, tidak mungkin 36,5 siswa gitu kira-kira ya. Jadi harus angkanya bulat. Nah, kalau kontinu bisa diperoleh dari pengukuran ya. Misalnya tinggi badan, kalau dalam sentimeter oke 154, tapi ketika kita masuk ke
satuan meter menjadi 1,54, jadi dia bisa berbentuk desimal ya. Itu data kuantitatif berupa angka. Data kualitatif berupa kategori atau atribut. Misalnya bagaimana pendapatmu tentang bla 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 gitu kan. Oh, senang, suka, tidak suka, biasa saja, itu kualitatif ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau berdasarkan sumber ada dua, intern dan ekstern. Berarti intern itu dari dalam. Kita mengambil data itu dari lembaga kita untuk kita. Sementara data ekstern itu kita ambil data dari luar. Itu artinya ya, kalau data dibagi berdasarkan sumber. Data berdasarkan cara memperoleh ada dua, data primer dan data sekunder ya. Primer itu artinya kita langsung mengambil data itu ke objek ya, yang kita amati atau teliti. Sementara data sekunder adalah data yang kita peroleh dari pihak ketiga, misalnya data penduduk kita ambil dari kantor lurah gitu kan, atau dari kantor distrik ya atau kecamatan. Kita minta data keadaan penduduk, itu data sekunder karena bukan kita yang langsung mengambilnya. Nah, ada yang penting lagi, ada berdasarkan waktu pengumpulannya, ada yang cross section sesaat dan ada time series yang berkelanjutan. Kalau sesaat data itu kita pergunakan pada saat tertentu saja, misalnya ketika penelitian kita ambil data cukup. Tapi ada data yang diambil secara periodik, bisa setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu. Itu namanya berkelanjutan. Misalnya teman-teman kita yang bekerja di BMKG ya, Badan Meteorologi, itu akan mencatat ya keadaan misalnya curah hujan setiap hari gitu, karena ada gunanya untuk kita bisa memprediksi ya fenomena yang akan terjadi ketika kita bisa mengamati data itu secara berkelanjutan. Itu jenis-jenis data kalau kita bagi-bagi ya berdasarkan apa tadi, sifat ya, sumber, cara memperoleh ya, dan waktu pengumpulannya. Nah, ada jenis statistika. Ada yang pertama statistika deskriptif ya, statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan ya, atau menguraikan data. Jadi menjelaskan atau menguraikan data. Jadi deskriptif ini dia hanya menggambarkan fakta yang ada di lapangan, kira begitu ya. Nah, statistika yang sesungguhnya itu statistika inferensi, adalah statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Ya, sering juga statistika inferensi ini disebut sebagai statistik induktif, di mana dari sampel kita berani membuat kesimpulan tentang populasi, artinya begitu. Nah, nanti kita bahas apa sampel dan populasi. Ya, jadi dia bicara dalam penarikan kesimpulan. Karena setelah kita menarik kesimpulan, dari situ kita bisa membuat kebijakan langkah-langkah selanjutnya, gitu kan? Nah, populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita ya. Nah, sementara sampel itu bagian dari populasi gitu ya. Sampel itu bagian dari populasi. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau ini populasinya, maka di dalam populasi ada beberapa sampel. Tidak semua populasi wajib kita amati atau ukur, gitu kan? Cukup sampel saja. Hanya sampel itu harus bagaimana dulu cara mengambil sampelnya. Nanti diusahakan harus dalam pelajaran tersendiri ada ya, bagaimana cara memperoleh sampel yang baik dan benar agar sampel itu menjadi representatif ya, mewakili populasi. Ada namanya teknik sampling ya, cara menarik sampel. Nah, selanjutnya cara mengumpulkan data ada macam-macam, bisa wawancara, kuesioner, observasi, bisa tes dan skala objektif, bisa metode proyektif. Ini tergantung tujuan data itu diambil atau kesimpulan nanti akhirnya bagaimana. Maka tentu mundur ke belakang bagaimana cara memperoleh data agar kesimpulannya bisa valid. Maksudnya begitu ya, ada beberapa cara. Selanjutnya skala pengukuran ini kalau kita merubah ya data-data
yang sifatnya kualitatif, yang tidak dalam angka menjadi angka. Jadi caranya skala nominal, ordinal, literal dan skala rasio agar bisa kita melakukan perhitungan statistiknya, gitu kan? Itu maksudnya. Dan terakhir ini, cara penyajian data secara garis besar hanya dua cara, bisa tabel atau yang disebut daftar ya dalam bentuk tabel, dan bisa grafik atau diagram. Nah, ini cara menyajikan data ini bagian dari pendahuluan dari mata pelajaran statistika sebelum kita masuk pada ukuran-ukuran statistika itu sendiri. Jadi yang penting dipahami dulu konsepnya, mengerti dulu apa sih statistika itu, apa yang akan kita pelajari dalam statistika itu. Jadi kita lebih banyak berbicara tentang data, ya, tabel, grafik, gitu. Jadi saya kira dulu penjelasan saya tentang pengertian dari statistika. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya tentang bagaimana menyajikan data dalam atau menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi. Demikian penjelasan Bapak, kira-kira kalian bisa mengerti.